Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam melaksanakan segala aktivitas terutama kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran dapat tercapai serta kita dapat mengambil manfaatnya. Baiklah anak-anak, mengawali pertemuan hari ini marilah kita berdoa kepada Allah supaya kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dapat berjalan dengan lancar. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tanggung jawab. Judul materi kita adalah tanggung jawab. Adapun tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah setelah pembelajaran selesai, kalian diharapkan mampu untuk 1. Menjelaskan pengertian tanggung jawab, 2. Menyebutkan contoh perilaku tanggung jawab, kemudian menyebutkan ciri-ciri tanggung jawab, kemudian meyakini ayat Al-Quran terkait dengan tanggung jawab. Yang pertama kita akan membahas mengenai arti tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab anak-anak? Tanggung jawab secara bahasa adalah kondisi di mana seseorang menanggung segalanya atau memberi jawaban dari perbuatan yang dikerjakannya. Adapun tanggung jawab dari segi istilah adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas serta bersedia menanggung akibat dari perbuatannya. Orang yang bertanggung jawab akan mendapat pujian dari orang lain, sedangkan orang yang lari dari tanggung jawab akan mendapat celaan dari orang lain. Salah satu wujud nyata dari sikap tanggung jawab adalah melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Jadi wujud nyata dari sikap tanggung jawab adalah melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Bila diberi PR ya segera dikerjakan dan diselesaikan baru dikumpulkan. Itu adalah bentuk tanggung jawab. Ciri-ciri tanggung jawab antara lain yang pertama, melaksanakan apa yang ia ucapkan, bukan sekedar berucap tanpa aksi. Maksudnya apa? Apabila kita mampu menyuruh orang lain untuk berbuat baik, maka kita harus memberi contoh terlebih dahulu. Misalnya kita menyuruh orang untuk rajin sholat berjamaah, maka kita harus memberi contoh dengan rajin sholat berjamaah. Kita melarang orang untuk mengumpat, jadi kita juga harus memberi contoh dengan tidak pernah mengumpat meskipun dalam keadaan marah. Itu adalah maksud dari melaksanakan apa yang diucapkan, bukan sekedar berucap tanpa aksi. Kemudian komunikatif dengan teman, orang tua, dan guru. Maksudnya apa? Apabila kita berjumpa teman, berjumpa orang tua, dan berjumpa dengan guru, maka kita tidak perlu segan untuk menyapa, minimal mengucap salam. Dan apabila kita ingin memberi nasihat, saran, maka kita sampaikan. Itu adalah komunikatif. Apabila kita melihat teman kita melakukan kesalahan, kita memberi nasihat. Kita kasih tahu kesalahannya di mana dan seharusnya bagaimana. Itu adalah salah satu wujud komunikatif. Kemudian memiliki jiwa pengabdian dengan sepenuh hati. Artinya apa? Apabila kita diberi tanggung jawab, maka kita melaksanakannya dengan sepenuh hati sehingga kita dapat dipercaya oleh orang lain. Misalnya kita diberi amanah untuk membersihkan kamar mandi, maka kita lakukan dengan sungguh-sungguh sehingga hasilnya kamar mandi menjadi bersih. Itu adalah wujud dari memiliki jiwa pengabdian dengan sepenuh hati. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Artinya apa? Apabila ada orang yang memberi nasihat, misalnya Pak Guru, Ibu Guru memberi nasihat, memberi pelajaran, memberi saran, maka kita harus menjadi pendengar yang baik
supaya kita menjadi orang yang baik, supaya kita lebih baik dari kemarin. Karena apa? Menjadi pendengar yang baik itu tujuannya adalah supaya kita menjadi lebih baik. Jadi kita tidak perlu marah apabila ada orang yang mengkritik kita, kemudian menasehati kita karena kita berbuat salah. Maka kita harus menjadi pendengar yang baik. Allah menciptakan kita 2 telinga dan 1 mulut. Artinya kita harus memperbanyak mendengar daripada berbicara. Kemudian berani menanggung akibat dari perbuatan yang ia lakukan. Jadi apabila kita berbuat maka harus berani bertanggung jawab. Jadi kalau lari dari tanggung jawab itu namanya tidak bertanggung jawab, dan itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh sesama manusia. Jadi apabila kita berani berbuat sesuatu maka kita harus berani menanggung resiko. Selanjutnya adalah peduli pada kondisi orang lain. Jadi misalnya apabila kita melihat keadaan seseorang, misalnya ada orang yang butuh bantuan, maka kita hendaknya langsung memberi bantuan. Itu adalah salah satu wujud peduli pada kondisi orang lain. Jadi misalnya ada teman kita membutuhkan bantuan, maka kita tidak usah berpikir panjang, memberi bantuan semampu kita. Itu adalah wujud peduli pada kondisi orang lain. Kemudian manfaat tanggung jawab. Apa manfaat tanggung jawab? Yang pertama adalah mendapat kehormatan dari orang lain atas tanggung jawabnya. Apa anak-anak? Mendapat kehormatan dari orang lain atas tanggung jawabnya. Yang kedua, sebagai jalan menuju kesuksesan. Orang yang bertanggung jawab maka akan dipercaya banyak orang. Atas kepercayaan banyak orang itu maka urusan menjadi lancar, kemudian jalan menuju kesuksesan akan mulus. Kemudian dipercaya banyak orang, otomatis orang yang sering bertanggung jawab, orang yang memiliki watak bertanggung jawab akan mendapat kepercayaan dari banyak orang. Kemudian menumbuhkan rasa disiplin yang tinggi. Orang yang memiliki sifat tanggung jawab otomatis akan disiplin dalam gaya hidup. Jadi orang yang bertanggung jawab akan tumbuh rasa disiplin. Kemudian menghargai waktu. Ini masih ada hubungannya dengan disiplin. Menghargai waktu adalah bagian dari kedisiplinan. Orang yang bertanggung jawab itu biasanya berhati-hati dalam bertindak dan berperilaku, serta sangat menghargai waktu. Orang yang bertanggung jawab biasanya tidak menyia-nyiakan waktu. Kemudian contoh perilaku tanggung jawab kepada guru. Contoh perilaku tanggung jawab kepada guru. Contoh yang pertama, Pak Guru memberi tugas pendidikan agama Islam kepada siswa kelas 3B. Sabia sebagai salah satu siswa kelas 3B segera mengerjakan tugas yang diberi Pak Guru dengan sungguh-sungguh, sehingga dia mendapatkan nilai yang memuaskan. Ini adalah contoh pertama. Contoh kedua, Putut datang lebih awal ke sekolah agar bisa melaksanakan piket sesuai dengan jadwal yang telah dibuat ibu guru kelas. Jadi ini adalah contoh kedua wujud konkret dari tanggung jawab sebagai pelajar atau kepada guru. Kemudian contoh ketiga, Abid memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh bapak ibu guru agar bisa mengerjakan soal ulangan sehingga mendapatkan nilai yang memuaskan. Contoh tanggung jawab kita sebagai pelajar. Yang pertama, apa anak-anak? Belajar tekun dan giat. Seorang pelajar tugas utamanya adalah belajar. Jadi seorang pelajar yang bertanggung jawab pasti akan memanfaatkan waktunya untuk belajar dengan tekun dan giat. Kemudian menjaga kerukunan antar siswa. Itu adalah salah satu kewajiban siswa. Jadi sebagai seorang siswa harus berusaha menjaga kerukunan antar siswa dan menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran atau perkelahian. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Salah satu tanggung jawab siswa atau pelajar adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah, misalnya membuang sampah pada tempatnya, membersihkan kelas sesuai dengan jadwal piket. Kemudian menghormati guru, pegawai, petugas di sekolah. Salah satu contohnya adalah ketika bertemu hendaknya mengucap salam.
Terakhir, mematuhi semua tata tertib di sekolah. Tugas utama tanggung sebagai seorang pelajar adalah mematuhi semua tata tertib di sekolah. Adapun kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah tanggung jawab merupakan wujud dari sikap amanah. Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas serta bersedia menanggung akibat dari apa yang telah diperbuatnya. Tanggung jawab berkaitan erat dengan nikmat yang diberikan Allah kepada manusia seperti penglihatan, pendengaran, dan akal pikiran. Dalam surat Al-Mudaththir ayat 38 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsim bima kasabat rahinah. Artinya tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Nah, itulah materi tentang tanggung jawab yang telah kita pelajari hari ini. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian Pak Fajrin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.